Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Roma pasal 11, ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah doa puji-pujian atas kekaguman Paulus kepada Tuhan. Kesaksiannya ini lahir dari kematangan imannya, buah dari perjalanan iman yang panjang. Di penghujung perjalanannya, Paulus telah menyaksikan bagaimana Tuhan mengiringi dan selalu menolongnya. Pastinya Paulus sungguh tidak menyangka bahwa ia yang pernah bertindak keji kepada pengikut Kristus, justru kini memberitakan Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Apa yang dulunya dianggapnya sangat berharga, ternyata bukanlah apa-apa dibandingkan dengan setelah Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan inilah kesaksian hidup Paulus. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Kita yang telah menjalani perjalanan panjang kehidupan kita. Tentu banyak hal silih berganti kita lalui, antara suka dan duka, antara sehat dan sakit, antara kegagalan dan kesuksesan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Dan di penghujung tahun ini, sepatutnya lah kita bersaksi bahwa sepanjang perjalanan panjang kehidupan kita, Tuhanlah yang menolong kita. Penyertaannya selalu ada untuk kita. Kasih-Nya selalu berlimpah untuk kita. Kita ada sampai hari ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tentu di sepanjang perjalanan kehidupan yang kita lalui, kita semua pasti pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah hal yang wajar. Dan seiring berjalannya waktu, kita baru mengerti apa maksud dari apa yang telah kita alami. Bahkan kita katakan kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Betapa hebat Engkau dalam kehidupanku, betapa tak terselami jalan-jalan-Mu." Ingatlah bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Masih ragukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jalan Tuhan tidak selalu mampu kita pahami, cara Tuhan tidak selalu cocok dengan selera kita. Satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Tuhan selalu tepat dan benar memutuskan sesuatu. Bahkan keputusan-keputusan Tuhan tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk hal inilah, sebagai manusia yang terbatas,
Kita harus belajar untuk percaya pada keputusan Tuhan atas kita. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di dunia ini. Dia paling tahu apa yang kita butuhkan dan Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk kita. Sebab hanya Dialah yang tahu mana yang terbaik untuk kita. Dia mengenal kita dengan sungguh sangat sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan akan memasuki tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Di antara kita mungkin sudah ada yang membuat perencanaan tentang apa yang akan dikerjakan di tahun 2023. Ingatlah, di setiap perencanaan kita, libatkan Tuhan. Bermitralah dengan Tuhan. Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita belajar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia telah merancangkan yang terbaik untuk kita. Ingat, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Dia punya waktu yang terbaik. Dia punya rancangan yang terbaik. Di dalam tangannya lah hidup kita akan dibuat sangat indah seturut rencananya. Semua berasal dari Dia, apapun, sebab semua adalah miliknya. Supaya kita jangan pernah berhitung apapun kepada Tuhan. Kita yang punya hutang kepada Dia, yang tidak akan pernah bisa dan cukup kita bayar sekalipun dengan darah kita. Jangan jadikan hubungan kita dengan Tuhan layaknya hubungan transaksional. Kita lakukan ini supaya kita dapat ini dari Tuhan. Bukankah semua hal adalah milik Tuhan? Hidup kita juga milik Tuhan. Semua telah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Bahkan nyawanya seutuhnya Dia berikan untuk kita. Yang sampai hari ini kita tidak mampu memahami cara Tuhan menyelamatkan kita semua umat manusia dari dosa. Karena itu tidak pernah bisa kita pahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Sejatinya, semua hidup kita, apapun yang ada menjadi bagian hidup kita, apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita, kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu segala-galanya. Dunia ini dan segala isinya, semua yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, Dia tahu sedalam-dalamnya. Dia sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dia tidak butuh nasihat dari siapapun, supaya kita jangan berkata bahwa Tuhan telah keliru memberi jalan hidup yang ini, yang itu, yang demikian untuk kita. Supaya kita jangan pernah mendikte Tuhan. Tuhan tidak pernah keliru. Kita yang tidak mau diatur. Kita selalu punya konsep dan jalan sendiri, sehingga kita keliru dan tersesat. Dan akhirnya menjelang tahun 2023, mari kita berjalan bersama Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan yang berkuasa. Biarkan tangan Tuhan yang berkarya bekerja melalui hidup kita. Biarkan kuasa Tuhan yang mengiring semua perjalanan kita. Mari kita percayakan seluruh perjalanan kita kepada Tuhan Sang Pemilik dunia ini, Sang Pemilik hidup kita. Rancangan terbaik hidup kita ada di tangannya. Semua ada di atas kendali kuasanya. Dia Maha Tahu, Maha Benar, Maha Berkuasa, Maha Melihat, Maha Kaya, Maha Mengetahui. Akuilah Dia dari setiap perjalanan kehidupan kita dan bersandarlah kepadanya senantiasa. Hidup kita dari Dia, kita ada sampai di penghujung tahun ini karena Dia dan oleh Dia. Terpujilah Dia sampai selama-lamanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Selamat menjelang tahun baru, tahun 2023. Tuhan memberkati. Amin.